Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Saya, Susahani Wildatun, akan membahas sebuah novel yang sangat berpengaruh dalam dunia sastra Indonesia, yaitu tidak lain dan tidak bukan Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Dalam video ini, kita akan mengulas detail buku, sinopsis, kelebihan, kekurangan, serta pesan moral terkandung dalamnya. Pastikan untuk menonton hingga akhir, karena novel ini menawarkan banyak hal menarik yang patut kita diskusikan. Mulai dari detail buku. Nah, jika kita lihat dari cover bukunya dulu nih, sangat menarik ya teman-teman. Kita lihat keindahan dalam laut. Terdapat ikan-ikan, terumbu karang, dan ada dua kaki yang dirantai. Ini akan membuat kita bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan cover buku ini? First impression saya saat melihat buku ini adalah saya pikir ini menceritakan tentang keindahan laut. Namun tidak halnya begitu ya. Dengan judul Laut Bercerita, buku karya Leila S. Chudori ini diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2017. Dengan jumlah 379 halaman, buku ini memiliki genre fiksi sejarah yang mengangkat tema perjuangan aktivis di masa pada era 19-an dan 20-an. Laut Bercerita ini dibagi menjadi dua bagian dengan sudut pandang dan waktu yang berbeda. Bagian pertama diceritakan oleh Laut dan kawan-kawannya yang sebagai aktivis, dan bagian kedua diceritakan oleh Asmara Jati, adiknya Laut. Pada bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang Miru Laut, seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1990-an. Laut memiliki kegemaran pada membaca buku dan menulis sejak kecil. Ia sudah terbiasa membaca buku, sama halnya dengan ayahnya. Laut juga suka kopi buku-buku terlarang, salah satunya karya Pramudia Anantatur yang pada tahun 1990-an itu terlarang. Sehingga pada saat difotokopi buku terlarang, Laut bertemu dengan Kinan, seorang mahasiswa FISIP yang memperkenalkannya pada dua organisasi, yaitu Winatra dan Wirasena. Setelah Laut bergabung dengan organisasi Winatra, aktivitas mereka dianggap berbahaya, padahal mereka hanya melakukan berbagai aksi diskusi untuk memperjuangkan keadilan, namun dianggap berbahaya sehingga mereka menjadi target penangkapan. Laut dan teman-temannya mengalami penangkapan dan penyiksaan brutal oleh aparat keamanan. Bagian ini menggambarkan ketegangan dan keteguhan perjuangan hati Laut dalam mempertahankan keyakinannya, apalagi di saat orang tua Laut agak kurang setuju dengan tujuan Laut atau dengan organisasi yang Laut jalankan sekarang, karena itu akan membahayakan dirinya sendiri. Begitupun halnya dengan adiknya yang sangat bertolak belakang dengan dirinya, Asmara Jati. Kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu pandangan Asmara Jati, adiknya Laut, yang hidup beberapa tahun setelah kejatuhan Orde Baru. Asmara dan keluarganya menghadapi kenyataan pahit tentang kehilangan Laut yang tidak pernah kembali. Mereka terus mencari jawaban atas keberadaan orang-orang yang dihilangkan secara paksa. Melalui sudut pandang Asmara, kita melihat luka mendalam yang dialami keluarga para aktivis, serta upaya mereka untuk mencari keadilan di tengah kebungkaman negara. Novel ini juga bukan hanya menggambarkan sisi politik di masa lalu, tapi juga menyentuh sisi emosional bagaimana pengorbanan seorang aktivis berdampak pada keluarga dan orang-orang terdekatnya. Yang saya kagum pada buku ini, buku karya Leila S. Chudori. Ia menyatakan langsung bahwa buku ini merupakan buku fiksi, namun hal-hal yang ada di dalamnya termasuk ia telah melakukan penelitian mendalam mengenai karakter-karakter dan latar belakang waktu dan tempat. Itulah hal yang membuat buku ini terasa lebih hidup. Nah, pada bagian kedua ini berawal dari tahun 2000, tepat 2 tahun sesudah Laut beserta 13 temannya menghilang entah kemana. Terdapat hal yang menyisakan dada, yakni saat mereka melangsungkan acara atau mereka sebut sebagai ritual makan malam bersama di setiap hari Minggu. Hal-hal yang telah dilakukan atau rutinitas mereka setiap minggu itu membuat ibu dan ayah Asmara dan Biru Laut belum dapat menerima kenyataan. Ibu yang menyiapkan makanan serta bapak yang mengambil piring untuk wadah mereka makan, bapak masih menyisakan 1 piring untuk Laut, berharap bahwa Laut kelak pulang ke rumah dan kembali makan bersama. Akan tetapi hasilnya selalu sama dan nihil. Kemudian Asmara dan kawan-kawannya memutuskan untuk mendirikan semacam lembaga khusus menangani orang yang dihilangkan secara paksa. Layaknya Laut, kakak Asmara. Asmara tidak membangun itu dengan kawan-kawannya saja. Ia bekerja sama dengan orang dan keluarga dari teman-teman Laut yang belum ditemukan pula. Hingga akhirnya dirinya mendapatkan informasi mengenai ditemukannya tulang belulang manusia di Kepulauan Seribu.
tapi mereka nggak tahu nih apa sih tulang siapa itu. Nah teman-teman, nah dari buku ini setiap lembarnya membuat kita bertanya-tanya apa sih kelanjutan dari cerita ini, karena buku ini memiliki alur maju mundur. Mungkin bagi teman-teman yang udah biasa baca buku nggak bakal kebingungan, tapi saya notabene baru membaca agak sedikit kebingungan, namun tetap merasa penasaran sehingga saya terus membacanya. Buku ini juga bukan hanya menceritakan tentang perjuangan, kekeluargaan, pengkhianatan, semangat yang membara pada jiwa remaja-remaja Indonesia pada tahun 19-an, namun juga menceritakan romansa antara biru laut dan kekasihnya Anjani yang juga sesama seorang aktivis. Saya yakin teman-teman saat baca buku ini gak bakal bosen karena emang sebagus itu. Kita bisa lihat ratingnya di mana-mana, itu bakal dapat rating 4,5 di website buku. Dan kalau kita lihat di toko buku lain itu bakal ada di tempat bestseller ya. Novel bercerita ini bersifat edukatif dan membuat pengetahuan sejarah rezim Orde Baru, sejarah pergerakan dalam menegakkan keadilan sosial dan asas demokrasi. Kelebihan novel ini, dengan penulisan yang menawan dan realistis, Leila Eskudari mampu merangkai kata-kata yang indah, juga karakter yang mendalam dan kompleks. Buku ini memiliki bahasa yang mudah dipahami, dan ceritanya itu menarik, membuat kita ingin tahu apa sih kelanjutan dari buku ini. Dan juga buku ini memiliki banyak tema kekeluargaan, percintaan, semangat, kesedihan, rasa kehilangan, perjuangan, dan pengkhianatan. Nah, untuk kekurangannya sendiri mungkin ini karena buku ini memiliki cerita alur maju mundur ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru mulai membaca mungkin agak merasa bingung di awal, namun saat sudah membacanya teman-teman bakalan tertarik. Meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya itu adalah aksi nyata, yang mana hal itu memang terjadi pada masa Orde Baru tahun 1998. Ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Nah, maka dari itu, dengan baca buku ini akan membangkitkan semangat kita, membangun bangsa yang lebih demokratis dan lebih adil lagi. Novel fiksi terkait sejarah Indonesia ini secara implisit menyadarkan kita agar jangan sekali-kali melupakan sejarah kelam di negeri ini. Dengan sistem demokrasi